Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Taris dalam mata pelajaran PPKN. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bagaimana, sudah siap mengikuti pembelajaran? Sebelum pembelajaran ini dimulai, saya mengutip satu kalimat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Maka dari itu, mari kita ikuti segala proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Dengan belajar juga kita akan jadikan pengetahuan sebagai bekal kehidupan kita untuk menjelajah dunia. Nah, yang Ibu cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang yang telah dibawa sejak lahir. Kemudian, asasi merupakan bersifat dasar atau pokok. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Ada 3 hal mendasar yang melekat dalam diri manusia. Di antaranya, yang pertama adalah kehidupan. Kehidupan merupakan proses hidup yang harus dijalani oleh setiap individu. Yang kedua, kebebasan. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan. Ketiga hal ini merupakan 3 hal mendasar yang melekat dalam diri manusia, dibawa sejak manusia itu lahir hingga manusia tersebut meninggal dunia. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian hak asasi manusia menurut ahli. Umar Seno Aji menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dan martabat yang dimiliki oleh semua orang yang lahir karena pemberian langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak-hak inilah yang tidak dapat ditolak ataupun dihilangkan oleh siapapun. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia dinyatakan merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hingga dapat disimpulkan bahwasanya hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat pada diri dan tidak dapat dipisahkan dari manusia yang wajib dilindungi, dihormati, dan juga ditegakkan. Anak yang Ibu cintai, demikian tadi pengertian hak asasi manusia. Sekarang kita lanjutkan materi pada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia pribadi atau yang disebut juga dengan personal right merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Hak asasi pribadi yang pertama adalah kebebasan untuk bepergian, bergerak, dan berpindah tempat. Kemudian yang kedua, kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Jadi setiap individu bebas menyampaikan aspirasinya masing-masing. Yang ketiga, kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang keempat, kebebasan dalam memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Dan ada hak asasi politik. Hak asasi politik ini berhubungan dengan kehidupan politik setiap individu. Contohnya, memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, ikut serta dalam suatu pemerintahan, membuat dan mendirikan partai dan organisasi politik lainnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hak asasi hukum atau legal equity right, yang dalam hal ini merupakan hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, mendapat perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, sehingga setiap individu tidak boleh dibeda-bedakan. Dilanjutkan dengan hak asasi ekonomi atau yang disebut dengan property right, di mana dalam hal ini contohnya adalah kebebasan melakukan aktivitas jual beli, kebebasan melakukan aktivitas perjanjian kontrak, sewa menyewa maupun hutang piutang. Selanjutnya, dalam hak asasi ekonomi contohnya juga kebebasan memiliki sesuatu dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya ada yang disebut dengan hak asasi peradilan atau yang disebut dengan procedural right. Artinya, hak diperlakukan yang sama dalam tata cara peradilan. Contohnya di antara lain yang pertama, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, dan yang kedua, hak
persamaan atas perlakuan dan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan juga penyelidikan. Baik anak-anak, yang terakhir ada yang disebut dengan hak asasi sosial budaya atau social culture right. Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak mendapatkan dan memilih pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak mengembangkan budaya sesuai bakat dan minat masing-masing individu. Dari berbagai penjelasan tadi, perlu juga kita ketahui bagaimana sejarah hak asasi manusia yang mendasari terbentuknya hak asasi manusia itu sendiri. Sejarah HAM internasional sudah dimulai pada abad ke-17. Karena ketika itu seorang filsuf Inggris bernama John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, dan juga hak milik. Berikut ini ada beberapa deklarasi yang mendasari perkembangan hak asasi manusia di dunia. Pertama ada Magna Carta pada tahun 1215. Perjanjian ini berisikan perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Si perjanjiannya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Selanjutnya ada yang disebut dengan Bill of Rights pada tahun 1689 Masehi yang merupakan undang-undang di Inggris yang terlahir dari pandangan bahwa kedudukan setiap manusia sama di mata hukum. Peraturan inilah yang juga menjadi sebuah fondasi dari pernyataan bahwasanya setiap individu memiliki kebebasannya masing-masing, dan hal inilah yang memperkuat timbulnya negara hukum dan negara demokrasi serta melahirkan asas persamaan hak kebebasan untuk mewujudkannya. Hal ini terjadi karena dalam kehidupan negara demokrasi, kemerdekaan atau kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian anak-anak, ada deklarasi yang ketiga yang disebut dengan Declaration of Independence pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa setiap bangsa diciptakan sama sederajat oleh Tuhan, sehingga setiap bangsa berhak untuk merdeka. Oke anak-anak, selanjutnya yang keempat ada yang disebut dengan Deklarasi HAM Prancis pada tahun 1989 Masehi. Naskah ini merupakan naskah yang dicetuskan pada awal revolusi Prancis sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang. Piagam yang kelima ada Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948 Masehi atau yang disebut juga dengan The Declaration of Human Rights yang merupakan piagam yang memuat 30 pasal HAM yang dideklarasikan pada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seluruh deklarasi tersebut memberikan bukti bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang paling dihormati di seluruh dunia. Baik anak-anak yang berbahagia, materi akan kita lanjutkan ke pembahasan ciri-ciri hak asasi manusia. Ada beberapa ciri-ciri hak asasi manusia, di antaranya yang pertama, hak asasi manusia itu hakiki, yang berarti hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan dari suku, ras, agama, warna kulit, dan juga dari mana manusia itu berasal. HAM tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat dicabut atau dipindahkan kepada orang lain, karena setiap individu sudah memiliki hak asasinya sendiri. Baik, kemudian anak-anak, hak asasi manusia ini juga memiliki ciri-ciri tidak dapat dibagi-bagi. Setiap orang berhak mendapatkan semua haknya masing-masing, baik hak ekonomi dan juga hak yang lainnya. Setelah kita membahas ciri-ciri hak asasi manusia, selanjutnya kita akan bahas tentang kewajiban asasi manusia. Setiap individu memang memiliki hak, tetapi individu juga harus memenuhi kewajiban asasi manusianya. Seperti apa itu konsepnya? Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Baik anak-anak, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya setiap individu memang memiliki hak, tapi kewajiban yang harus dimiliki oleh individu juga harus terpenuhi dengan sangat baik. Lihat dari pengertiannya, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam mengimplementasikan pemenuhan kewajiban asasi manusia, setiap individu harus memiliki kesadarannya masing-masing ya.
Dalam regulasi disebutkan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia itu sendiri. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan, karena keduanya memiliki hubungan kasualitas atau hubungan sebab akibat. Yang dalam hal ini memiliki makna bahwa setiap orang yang mendapatkan haknya adalah seseorang yang telah memenuhi kewajibannya. Sehingga sebagai warga negara, apabila kita menginginkan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kita juga harus memenuhi segala ketentuan yang berlaku dan mengatur tentang kewajiban asasi manusia itu sendiri. Nah, bagaimana anak-anak? Demikian tadi penjelasan tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share. Jangan pernah berhenti belajar karena pengetahuan akan kita jadikan sebagai bekal menjelajah dunia.